Longshot baru aja merilis 5 lagu baru ya dalam satu EP atau mini album yang berjudulkan Training Days, yang dimana mereka berarti merekam lagu-lagu ini sebelum mereka debut guys, atau lebih singkatnya pre-debut. Dan masing-masing lagu menurut gue tuh sangat-sangat unik, dan kali ini kita akan membahas satu persatu. Gue udah denger semua lagunya yang ada di EP Training Days ini. Lagu yang pertama itu ada judulnya Good Girls yang dinyanyikan oleh Louis, dan juga kayaknya dia sendiri yang produce guys. Kedua ada Boothang, itu dari Ujin. Ketiga ada Summer Eyes dari Ohyur. 4 To For Us dari Royal Style. Dan yang terakhir itu dari semua membernya guys, itu ada di Vanilla Days. Kita mulai pertama dari Good Girls by Louis of Longshot. First impression gue ke lagu ini tuh, gue suka banget sih guys. Dari pertama kali gue denger lagu ini tuh, gue kayak langsung dari intronya gue udah langsung terpancing guys buat duduk dan mendengarkan lagu ini dengan fokus guys. Karena lagu ini direkam sebelum Longshot itu debut, berarti Louis ini masih remaja banget guys. Bisa dibilang remaja awal lah gitu. Yang berarti suara dia tuh belum pecah guys. Sama seperti vokal dia yang di lagu Moonwalkin ya. Yang dimana kalau di Moonwalkin itu orang-orang bilang vokalnya Louis itu se-vibe sama vokalnya Justin Bieber waktu awal-awal juga guys. Dan di lagu Good Girls kita bisa mendengarkan vokal Louis pre-puber lah ya, pre-puber guys. Dan gue termasuk orang yang suka vokal Louis waktu dia masih suaranya imut-imut guys. Yang gue suka dari vokal Louis itu juga karena emang tone suaranya udah bagus ya. Ditambah lagi skill nyanyi dia tuh juga exquisite. Asik exquisite. Jadi teknik vokal dia tuh cocok dengan vokal dia, dengan suaranya dia gitu. Jadi Louis itu bener-bener bisa memanfaatkan vokal dia banget lah gitu. Ditambah lagi instrumentalnya itu menurut gua sih, gua pas pertama kali denger instrumennya tuh agak-agak trap hip hop gitu lah ya. Dan setelah pendengaran kedua dan ketiga juga makin jelas itu di kuping gua kalau ini tuh vokalnya rada-rada mengarah ke trap sama hip hop gitu. Tapi vokalnya itu nggak hip hop. Part favorit gua di lagu ini sih sebenarnya agak lumayan banyak ya guys. Gua jujur agak susah nentuinnya karena jujur sepanjang lagu ini bagus guys. Tapi yang menurut gua paling menarik perhatian itu pas bagian pre-chorusnya guys. Terus bagian chorusnya guys. What? Who hurt you bro? Gak tau ya, gue dengeran tuh kayak buset deh, ini bocah siapa yang nyakitin guys. Yang menarik aja sih guys menurut gue buat anak ya seumuran gitu udah bisa bikin lagu yang lumayan dalam menurut gue liriknya. Lagu ini tuh menurut gue cocok kalau kita atau kalian, kita semua nih lagi di mobil ya kan, sambil lihat city light, late night drive, you know what I mean, sambil setel lagunya. Terus gak tau apa kayak vibe-nya tuh kota guys, kayak gedung-gedung tinggi pencakar langit dan juga cahaya-cahaya dari gedung-gedung itu amazing. Intinya lagu ini tuh masih cocok banget di kuping gue guys. Kita ke selanjutnya lah. Nah jujur yang bikin gue kaget di lagu ini tuh waktu pertama kali gue play lagunya itu gue kaget sama instrumentalnya guys. Karena sangat-sangat KRNB guys. Ditambah lagi vokalnya Ujin itu menurut gue tipe-tipe vokal R&B banget guys. Kayak Haon ya, Haon. Vibe suaranya Ujin tuh di sini mirip Haon lah guys, kalau kalian tahu kan. Lagi-lagi pokoknya intinya lagu ini tuh Korean R&B banget guys. Terus intronya tuh menurut gue juga kayak back sound vlog banget guys. Kayak Casey Neistat gitu lah. Favorite part gue di lagu ini tuh kayaknya bagian pre-chorusnya ya guys, atau itu bagian chorus, gue juga gak tahu sih sebenarnya. Pokoknya bagian itu gak tau kenapa gue suka flow-nya guys. Nadanya tuh cocok banget di kuping gue gitu. Karena emang lagi-lagi R&B banget guys. Ini mungkin lagu paling kayak R&B di EP ini gitu menurut gue ya. Karena emang Gus Ujin itu menurut gue bukan hip hop ya. Ujin sorry banget nih, menurut gue lu tuh R&B banget nih. Tapi ada satu part yang gue kaget dengernya. Kayak pas pertama kali gue dengerin, pas lihat aja reaksi gue deh. Ho, Ujin, how old are you man? Not a sip, not a puff guys. Ujin bikin lagu ini umur berapa cow? Gak apa-apa sih, ya namanya juga cuma lagu kan. Cuma kaget aja guys, gue dengernya kaget dan kayak lah, lu berapa umurnya cow? Tapi gak apa-apa, it makes sense guys. Dan kayaknya sih gue kalau denger lagu ini ya tuh kalau gue lagi nyantai tapi pengen yang groovy gimana guys. Jadi nyantai nih tapi pengen
baby baby. Atau mungkin ya gue bakal dengerin ini juga tuh kalau lagi nugas kali ya, yang nugasnya nggak perlu intens banget lah gitu. Lagi nyantai tapi nggak yang terlalu santai guys, gimana ya? Gitu deh pokoknya. Wu-Tang, I like it. Summer Ice. Jujur guys, gue kayaknya bisa kasih spoiler ya. Summer Ice nih lagu favorit gue lah di EP ini gitu. Kenapa? Karena di pendengaran pertama ya, waktu pertama kali gue klik lagunya, tek, dan juga play, itu gue kayak, oh, ini Ohil nih, gue gak salah pencet nih. Apa ya, gue tuh ekspektasi gue Ohil bakal bikin lagunya tuh mirip-mirip yang kayak Never Let Go atau kayak lagu-lagu dia deh yang ada di For Show Boys kan. Cuma ternyata guys, dia membawa lagu yang gimana ya, mungkin kalau gue bisa jelasin tuh genrenya kayak tropical galau guys. Jadi galau tapi di alam gitu. Nggak make sense, cuma nggak tahu, gue dengernya gitu guys, dengan suara gitarnya kan, terus vokalnya Ohil guys, Ohil vokalnya di sini itu gue kaget banget guys, jujur. Walaupun gue udah tahu ya dia tuh vokalnya emang jago dan bagus kan, kayak The Kid Laroi, Justin Bieber-esque gitu kan. Cuma di sini itu kayaknya dia paling nonjol vokalnya guys. Kalau ada orang nih nanya, emang skill vokal Ohil kayak mana sih? Gue bakal ngasih lagu Summer Ice guys. Dan jujur gue juga agak kaget sih kalau lagu ini tuh full English guys. Jadi aman lah buat dipamerin ke yang non K-popper guys. Vokal Ohil di sini tuh bener-bener dinamis atau ya versatile lah gitu. Naik turunnya tuh dapat banget guys, terutama tuh pas bagian endingnya lah atau bagian bridge-nya gitu. Ini Ohil lagi mikirin siapa sih guys pas bikin lagu ini sih guys? Look into your summer eyes, bro. That's romantic as shit. Gue bukan penyanyi ya guys, gue juga bukan guru vokal, cuma kayaknya susah aja gitu bayanginnya kalau suara tinggi, bisa rendah, tinggi lagi guys. Itu nggak gampang coy. Sebenarnya instrumentalnya tuh nggak terlalu wah ya guys, nggak yang kayak wow. Jujur gue lebih suka instrumen waktu di Wu-Tang sama Good Girls ya. Cuma somehow instrumennya tuh kerasa nostalgic guys, karena gitarnya sih. Gila coy, merinding coy, sumpah. Menurut gua yang bikin lagu ini jadi top 1 buat gua itu karena vokalnya Ohil guys. Jadi lagu ini tuh di carry sama vokal Ohil guys. Dan juga liriknya, Ohil kayaknya kalau punya cewek nih ya, kelihatannya statue tapi bucin parah alias tsundere guys, tsundere. Dan menurut gua lagu ini tuh cocok kalau lagi di pantai nih ya kan. Bayangin kalian di pantai sekarang nih, di pantai tapi galau guys, sambil senderan di pohon kelapa gitu kan. Soalnya ini pohon kelapa nih guys. Menurut gue juga lagu ini bisa bucin bisa galau guys, tergantung kalian interpretasinya kayak gimana aja gitu kan, sesuai mood aja gitu. Pokoknya terakhir ya, gue bener-bener gak expect banget kalau Ohil bakal bikin lagu kayak gini guys. Jadi dia bener-bener surprised me. Ya. Solo lagu terakhir itu ada For Us yang diproduce oleh bias gue sendiri, yaitu Royal Style. First impression gue itu lagu ini bener-bener Royal Style. Vokalnya bener-bener Royal Style. Instrumennya Royal Style. Bentar. Vokalnya menurut gue tuh di sini emang suaranya real sih guys. Gue tuh emang suka tone suaranya real guys, bener-bener laki. Dan juga ditambah lagi flow-nya. Gue tuh suka banget flow rap yang kayak Ryul di lagu For Us ini guys. Tapi emang rata-rata flownya Ryul tuh gue suka guys. Info lagi aja ya, ini gue sering bilang, gue sebelum jadi K-popper tuh gue dengerin hip hop guys. Segala macam hip hop gue denger genrenya. Dan salah satu subgenre yang gue suka dari hip hop itu UK rap guys, kayak trap ataupun ya UK grime lah. Instrumental di lagu ini tuh menurut gue agak mengarah ke UK trap guys, trap gitu lah. Kalau kalian tahu AJ Tracey ya, itu coba kalian dengerin Let Broke Grove atau Thiago Silva, atau kalian dengerin Lighter ya dari KSI. Itu instrumennya tuh mirip-mirip lah guys menurut gue ya. Dan 3 lagu yang gue sebut tadi tuh gue suka. Jadi pas gue denger lagu itu kayak prime time. Oh, agak flashback nih ya ke era-era gue hip hop gitu. Tapi gue sekarang masih dengerin hip hop, cuma gak seintens dulu lah gitu. Makanya gue suka lagu ini banget guys. Ataupun kalau misalkan Ryul bukan bias gue deh guys, gue kayak tetap bakal suka lagu ini. Vokal juga, flow-nya, instrumennya juga gue suka. Jadi paket lengkap guys. Terus juga ya favorite part gue tuh sebenarnya ini agak terdengar klise ya, atau kayak terdengar kayak
jawaban boring, cuma gue paling suka chorusnya guys. Pada ya duit bonus. Pas bagian bonus itu bonus banget guys. Di kuping gue tuh bener-bener bonus. Karena lagi-lagi guys, flow-nya tuh bener-bener faza-waza banget lah, sesuai selera gue banget gitu guys. Dan menurut gue lagu ini tuh cocok kalau misalkan kalau kalian lagi mau WO nih atau mau nge-gym. Ini buat pemanasan guys. Jadi kayak di antara lagu-lagu sebelumnya, ini menurut gue yang paling energetik lah. Intinya lagu ini tuh dari instrumen sampai ke flow, vokal semuanya itu bener-bener Royal Style guys. My type of hip hop banget lah gitu. Pokoknya menurut gue hip hop nih atau rap harus punya genre baru guys, subgenre baru tuh Royal Style. Pokoknya harus ada hip hop subgenre Royal Style. Kita masuk ke yang terakhir guys. Terakhir ada lagu yang dibawakan oleh semua membernya, Oh-Hyul, Ryul, Ujin, Louis Vuitton. Jujur first impression gue ya guys buat lagu ini tuh intronya gak tau kenapa ya. Pas denger intronya tuh gue kayak, lah ini kok kayak lagu coffee shop banget ya guys, kayak cafe banget lah. Bukan karena vanilla di judulnya, bukan. Cuma emang instrumennya tuh cafe aja gitu di kuping gue. Vokalnya tuh ini kan karena ini lagu pre-debut ya guys, jadi vokal mereka semua tuh masih vokal-vokal pre-puber. Sorry ini ya, lagi hujan guys di luar. Terutama si Louis Vuitton sih, karena emang dia paling muda kan. Tapi yang gua suka banget ya guys lagu ini tuh instrumennya coy. The bass bro, it's the bass. Gua suka banget bassnya guys. Bagian favorit gua di lagu ini sih setelah chorus pertama ya guys. Jadi chorus pertama, abis itu masuk ke Ryul dengan rapnya, abis itu ke Ujin. Jadi gini guys, rap Ryul nih, abis itu dibawa turun dikit sama ini in terms of energy ya guys, diturunin dikit sama Ujin biar makin nyantai ya kan, transisi lah. Ujin tuh transisinya, abis itu ke Oh-Hyul, abis itu ke Ujin lagi, abis itu ke Louis guys. Tapi yang sebelum ke Louis itu ada Ryul yang bilang I take you to the bridge guys. Gue tuh selalu suka ya kalau misalkan di lagu nih, sebutannya apa ya, gue gak tahu sebutannya guys, cuma back vokal tapi kayak ngasih tahu prosedurnya lah guys. Gimana ya, kalau contoh lagu ini kan pas belum masuk ke bridge tuh Ryul bilang I take you to the bridge gitu kan. Jadi kayak mau nunjukin nih masuk bridge-nya nih, dia ngasih tahu guys. Tuh gue suka banget tuh, bener-bener cherry on top ya, bener-bener sesuai lagunya gitu, cherry on top. Suara Ujin dan juga Oh-Hyul di chorusnya tuh bener-bener cocok banget lah sama lagu ini gitu kan. Dan suara Louis itu bener-bener pemanis lah. Nah Ryul nih yang bikin pedesnya, Ryul naikin energinya banget gitu. Dan yang gue suka tuh rapnya tuh nggak out of the box, nggak out of the blue guys, nggak kayak tiba-tiba kenapa ada rap gitu. Ada kan lagu K-pop lah gitu yang rasa kayak rapnya tuh unnecessary sebenarnya, nggak penting-penting banget lah, kayak kenapa ada rap gitu. Cuma di lagu ini tuh nggak kayak gitu guys kasusnya. Jujur kalau ditanya lagu ini cocok pas lagi ngapain, gue bingung ya guys. Cuma kayaknya ini bakal sama kayak Wu-Tang kalau lagi nyantai tapi groovy, atau kalau lagi nugas. Cuma menurut gue jawaban yang lebih spesifiknya tuh gue bakal denger lagu ini kalau lagi nugas di cafe atau di coffee shop guys. Karena lagi-lagi karena intronya tuh cafe banget guys. Himbauan untuk coffee shop untuk masukkan lagu ini ke playlist kalian ya. Oh, satu catatan lagi guys, bagian terakhirnya tuh, bagian endingnya itu gak tau kenapa gue ngerasa kayak vibe NCT 127 guys. Oh, kok ini vibe-nya kayak NCT ya guys, Illichil. Yes, I know it's quite random, mereka berempat nyanyi nih kan, terus kayak tepuk tangan gitu. Pokoknya mirip, bukan mirip sih, lebih ke gue ngerasanya tuh kayak lagu Meaning of Love-nya NCT 127 guys. Kerasa kompak banget lah bagian endingnya itu guys. Jadi gue suka banget tuh bagian terakhirnya. Jujur gue juga kaget pas itu muncul partnya. Kalau kalian nanya lagu favorit gue apa di EP ini ya, jujur kayaknya ya sesuai spoiler tadi aja sih. Nomor 1 tuh Summer Eyes guys. Gue suka banget Summer Eyes ya, itu gue bakal masukin playlist gue. Yang kedua mungkin gue bakal taruh For Us, karena menurut gue itu lagu pemanasan yang perfect. Cuma kekurangannya satu doang guys, terlalu pendek bos, kurang panjang bos ya. Real Style please Royal. Untuk Vanilla Days, Good Girl sama Wu-Tang nih gue masih perlu waktu buat dengerin lagi guys, buat menentukan mana lebih gue suka dan mana yang biasa aja. Karena yang tiga ini tuh, yang tiga tadi kayaknya tipe lagu yang grower di gue guys. Cuma kalau Summer Eyes sama For Us di pertama kali dengerin gue udah langsung nyantol guys. Mungkin juga karena faktor Oh-Hyul Ryul tuh bias gue. Cuma kalaupun gue
singkirkan itu ya, kayaknya gue bakal tetap suka guys. Ya bukan berarti Vanilla Days, Wu-Tang sama Good Girls tuh jelek ya, nggak sama sekali. Yang gue maksud itu mereka perlu gue dengerin lagi lagunya gitu, jadi nggak bisa gue tentuin sekarang. Nah kalau kalian top 5 nya apa guys? Lagi-lagi ini pendapat gue doang guys, lagu itu subjektif, jadi nggak bisa bener-bener konkret atau objektif ya, karena semua orang punya selera masing-masing dan kuping masing-masing. Oke? Intinya Training Days itu masing-masing solonya itu bener-bener nunjukin vibe mereka masing-masing guys. Bye-bye.